firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian kebangunan rohani kita ini akan terambil dari Matius pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, setiap tindakan dan perbuatan Yesus yang berhubungan dengan semua orang dari segala lapisan pada waktu dia melayani 3,5 tahun adalah sebuah teladan contoh, bahkan analogi, bahkan sebuah kebenaran yang paralel dari seluruh sistem pelayanan Kristus yang boleh diaplikasikan dan dimanifestasikan oleh gereja dalam pelayanannya dalam segala zaman. Walaupun tidak hanya itu, karena Yesus menjanjikan lebih besar daripada apa yang aku kerjakan akan kamu kerjakan. Gereja akan memiliki sebuah toleransi atau semacam extending, semacam pelebaran, perluasan dari apa yang telah terjadi dalam gereja perjanjian baru. Ini janji sebenarnya sedang dalam proses. Karena proses ini perlu bagi gereja, karena kalau tidak, saudaraku yang kasih sama Tuhan, kita akan menjadi sasaran bully dari dunia ini. Skeptis akan bangkit. Orang-orang yang skeptik itu akan menuduh gereja seperti pada zaman Tuhan Yesus dan juga pada abad yang ke-19. Mulainya segala isme-isme muncul dalam dunia ini, modernisme, deisme, nihilisme, apa saja muncul. Mereka membuli kekristenan hampir lebih 100 tahun. Dan banyak orang Kristen menjadi patah hati, patah semangat. Kemudian saudaraku yang kasih sama Tuhan, generasi berikutnya menjadi tidak interlink dengan generasi sebelumnya. Tidak ada hubungan lagi sama sekali, karena generasi yang baru ini adalah generasi yang tidak punya kemampuan untuk mempercayai Tuhan itu seperti Tuhan, menyembah Tuhan itu seperti yang pantas untuk Tuhan. Untunglah saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ada gerakan yang sangat luar biasa yang dipimpin oleh Roh Tuhan di seluruh dunia. Dimulai awal tahun 1920 ada gerakan roh yang serentak. Gerakan roh kepada orang-orang yang sangat polos, orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang meninggalkan semua atribut teologis, atribut keagamaan, atribut peribadatan, dan datang pada Yesus dengan polos. Dan tanpa mereka minta, Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa di Azusa Street di California, sampai kepada Den Haag di Belanda,
sampai kepada kota-kota kecil di Brazil pada tahun-tahun atau waktu-waktu yang sama. Tahun 1950 maka gerakan ini dimulai di Indonesia dengan luar biasa. Ada semacam revival yang hebat dan luar biasa. Ada kalanya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, otot kerohanian kita itu terlalu rileks. Bayangkan ketika Daud berumur 40 tahun sudah melihat sebuah energi yang sangat luar biasa, energi yang sangat hebat. Sebuah kerajaan yang dipimpinnya menjadi sebuah kerajaan yang tangguh, yang disegani oleh rakyatnya dan ditakuti oleh lawannya, terkenal kemana-mana. Tidak ada satu kerajaan pun yang menjadi pembicaraan setiap negarawan yang ada di muka bumi ini pada waktu itu, kecuali kerajaan Yahudi yang dipimpin oleh Daud. Nama Tuhan menjadi dipermuliakan. Ada banyak bangsa yang sudah dimenangkan dengan luar biasa dan hebat. Banyak orang yang mengalihkan pandangannya kepada siapa sih Allah Daud itu. Tetapi pada waktu dia menjelang agak tua sedikit, dia punya otot kerohanian itu menjadi terlalu rileks. Dia rileks sangat sehingga saudaraku sampai dia punya waktu untuk berangan-angan untuk memiliki istri orang lain. Sangat rileks. Dulu dia diancam oleh Raja Saul dan hendak membunuhnya, dan dia lari kemana-mana. Dia tahu bagaimana Tuhan melindungi dia, memimpin dia dalam setiap step kehidupan dia itu. Nah, dia tidak akan melakukan itu kepada orang lain kecuali musuh Tuhan atau musuh negerinya. Tapi karena ototnya sudah terlalu rileks, tidak ada lagi energi gerak di dalam kerohaniannya, di dalam psikologisnya, sehingga dia merancang untuk membunuh seorang yang menjadi teman sahabat bahkan yang dipercayainya untuk mengambil istrinya secara sah. Gereja tidak boleh kehilangan kemampuan untuk menjaga energinya. Gereja tidak boleh sedikit pun lengah untuk menjadi rileks. Dalam melayani Tuhan ada sebuah keseriusan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya saya tidak pernah rileks dalam melayani Tuhan. Tidak pernah. Saya tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan sebisa dan sedapat saya. Walaupun apa yang saya lakukan itu hanya sebuah bagian kecil saja di antara begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan melalui begitu banyak orang. Tapi pekerjaan kecil itu pun harus dijaga. Motorik, power yang ada di dalam pergerakan kita itu harus dijaga betul. Baterainya jangan sampai lowbat. Karena kalau saudara lowbat itu terlalu rileks, saudara tidak peduli apa yang sedang terjadi, saudara tidak peduli dengan komunikasi. Pendekatan kita kepada Tuhan adalah sebuah keharusan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan luar biasa. Dan dia akan memimpin engkau dari zaman kepada zaman. Dia akan memimpin gereja dari satu zaman kepada zaman yang lain. Barangkali ada akan perubahan-perubahan yang akselerasinya tidak akan bisa kita bayangkan sendiri. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan terus memberikan kepada kita motivasi, memberikan kita alasan-alasan yang baik.
Sebagai hamba Tuhan, kita cukup mempunyai satu alasan untuk melayani Tuhan. Lebih daripada mencari 1000 alasan untuk rileks. Karena engkau akan menemukan 1000 alasan itu satu persatu. Dan demikian kita akan mencoba memberi hukum peraturan yang kita atur sendiri kepada diri kita sehingga kita merasa tidak melayani Tuhan. Padahal sebenarnya kita sedang ada dalam satu situasi di mana sebenarnya kita harus dibangunkan, mengisi terus api pelita kehidupan kita. Ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak sanggup, ada kalanya kita di pertengahan perjalanan ada sebuah keadaan yang menjepit engkau, ditekan dari atas, dibakar dari bawah, dikejar dari samping. Namanya tersudut, engkau tidak pernah bisa pergi kemana-mana. Maka hanya engkau memandang ke depanmu saja, pasrah kepada Tuhan. Biar Tuhan datang menjemput segala kekuatan untuk memberikan kepada engkau, membentuk sebuah panitia untuk menolong engkau dalam kehidupanmu yang tersudut itu. Ada kalanya engkau terjerembab, lay flatly on the ground. You cannot do anything anymore in your life. You become the victim. You don't know what to do, you don't know where to run. You just look above. Kau hanya melihat ke atas saja. Karena engkau sedang terbaring jauh atau rata dengan tanah itu. Ada kalanya hidup kita seperti itu. Maka engkau akan menata Yesus, dia akan datang dalam keadaanmu itu. Sebuah keadaan yang tidak kita tutup-tutupi, kita tidak rekayasa. Sebuah kejujuran untuk mendapatkan hadirat Kristus. Kita tidak perlu mencoba melihat diri kita seperti apa untuk datang kepada Yesus. Ketika Daud mengatakan terimalah aku sebagaimana aku ada, maka pernyataan ini sebenarnya lebih daripada sekedar untuk membujuk Tuhan mengerti akan keadaan dia, tidak. Tetapi ini adalah sebuah kepasrahan tanpa topeng. Ada ketulusan, kata Inggris sincerely. Sincerely berasal dari bahasa Latin sincere yang artinya tanpa topeng. Tidak ada topeng untuk Tuhan. Engkau tidak mengandalkan apapun untuk datang Tuhan. Kadang-kadang iman, saudaraku yang kasih sama Tuhan, telah salah ditangkap oleh banyak jemaat dengan definisi-definisi yang diberikan oleh para pengkhotbah secara kompleks, secara teologis. Sehingga iman yang pada hakikatnya adalah sebuah kesederhanaan dari sebuah wujud hati yang diciptakan oleh Tuhan untuk bisa dipakai. Karena hati itu mempercayai dan otak itu membuktikan. Tapi hati itu mempercayai. Dia bekerja lebih daripada otak, saudara. It's beyond your culture, it's beyond your knowledge, it's beyond your mind, it's beyond rationality. When you use your heart, it means you use your decision. Kau membuat keputusan dalam dirimu itu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kelompok ini datang menghadap Tuhan. Ada banyak orang datang menghadap Tuhan, tidak mendapatkan apa-apa manfaat apapun daripada Tuhan. Karena mereka ini membawa sebuah level kehidupan kepada Tuhan seperti dia membawa level kehidupan kepada orang. Karena orang Yahudi itu sesungguhnya adalah bangsa yang sangat sombong. Kadang-kadang dia menamakan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang tidak sama, ya, walaupun mereka percaya, orang Yahudi juga tidak akan pernah bisa menerima mereka sebagai setara dengan mereka.
Itu sebabnya walaupun banyak Samaria yang percaya kepada Allah, tapi mereka tidak mau berhubungan dengan Samaria itu. Karena fakta sejarah, ketika orang-orang Samaria itu sudah bercampur baur, mixed married with the other tribes, orang Babilonia, orang Mesopotamia yang telah kawin-mawin dengan mereka, sehingga keturunan generasi ini adalah generasi laknat, generasi najis, dan generasi yang haram. Orang Kanan mereka namakan anjing. Ada sebuah keunggulan ras yang mereka miliki. Itu sebabnya ketika perempuan Kananit itu datang kepada Yesus, dan Yesus berkata, aku tidak memberikan roti yang seharusnya saya berikan kepada anak, saya berikan kepada anjing. Karena orang Kananit itu tahu bahwa mereka suka disebut oleh orang Yahudi anjing. Tetapi perempuan ini mengejar. Anjing pun bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ada sebuah pendekatan yang ini sebenarnya bukan dialogis yang dipersiapkan. Bukan sebuah dialogis yang dilakukan untuk sebuah perdebatan kepada Tuhan. Ini hanya adalah sebuah spontanitas yang luar biasa untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, sehingga perempuan ini mengatakan, anjing bisa makan kok remah-remah. Saya tunggu kapanpun remah itu. Bukan seperti orang ini mencoba mencari keunggulan daripada Tuhan untuk menunjukkan, betulkah engkau Mesias itu? Berikan tanda kepada kami. We are the special nation, we are the special people. I need that sign. Saya perlu itu. Kesombongan teologis, kesombongan jabatan dibawa-bawa untuk mendatangkan Tuhan. Tuhan sedikit marah. Sebenarnya saya tanpa bicara kepada kamu pun, kamu harus tahu apa yang sedang terjadi. Siapa aku? Dan dia berkata di sini, tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Tahu kamu membaca keadaan. You can read the nature. You know what the nature tells you about. Dan pada pagi hari karena langit merah, sama tandanya. Pada petang hari merah langitnya, kamu katakan hari telah cerah. Pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. So the nature cannot cheat you. Alam itu tidak bisa menipu engkau. Engkau pintar sekali membacanya. Mereka datang dengan sebuah kesombongan. Mau datang kepada Yesus, datang saja dengan sebuah ketulusan, kepolosan dari hidup. Nah, saya kadang-kadang, saudaraku, apakah Tuhan tidak belas kasihan pada orang-orang sakit, orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah, apalagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Kenapa sih dia tidak sembuhkan saja? Toh ada dalam Alkitab, beberapa orang itu tanpa meminta kepada Tuhan, dia datang sendiri mendapatkan. Hampiri dia dan katakan, maukah engkau sembuh? Kenapa tidak? Sebenarnya Tuhan tidak peduli apa kau sakit, apa kau sehat. Karena kalau kau mati, kau masuk surga. Bagi Tuhan barangkali dia merasa lebih dekat dengan engkau. Yang perlu sembuh itu saya. Saya ingin memperbaiki kualitas hidup saya. Kalau saya sakit-sakitan terus, saya tidak bisa melayani secara maksimal. Maka saya katakan kepada Tuhan, walaupun saya tidak sempurna punya kesehatan, tapi Tuhan tolong saya untuk bisa melakukan sesuatu dengan sempurna pada saat saya melayani, pada saat saya berkhotbah. Sudah tidak lihat kalau saya sedang hari Senin atau hari Selasa, saya akan mengeluh terus. Saya tidak pernah bisa tahan
berdiri lewat 10 menit. Di Siantar saya selalu berkhotbah duduk. Hari Minggu yang lalu saya duduk, hari Minggu sebelumnya saya duduk. Kadang-kadang kita harus datang kepada Tuhan dengan kepolosan kita. Saudaraku, kadang-kadang tanda yang minta Yahudi ini tidak bermanfaat bagi sistem iman mereka. Seberapa banyak Allah memberikan tanda heran kepada orang Israel, sebegitu juga mereka akan menyangkal Allah itu. Tidak kurang bagaimana Tuhan melakukan tulah 10 untuk menunjukkan bahwa aku bersama-sama dengan kalian. Tidak ada Tuhan yang seperti aku, tidak ada Allah yang seperti aku. Dan orang-orang Israel juga melakukan itu, sehingga kadang-kadang pujian-pujian mereka itu bukan sekedar pujian yang keluar daripada hati dan jiwa mereka secara tulus, tetapi membuat Tuhan itu menjadi SPGR Sipanggaron. Itu dibuktikan baru saja mereka selesai menyeberangi, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Laut Merah dengan hanya tongkat Musa saja. Bagaimana teknisnya Laut Merah itu dibelah, satu ke kiri satu ke kanan, membuat tembok yang sangat tinggi, dan 2 juta orang sedang berjalan melewatinya. Dan ketika mereka sudah tiba di sana, maka air itu pun seperti punya komando sendiri tanpa tongkat lagi. Bertemu manakala laskar-laskar Firaun itu sudah dalam pertengahan jalan untuk mendapatkan orang Israel sedang berjalan pada tepi sebelah sana. Mereka menari-nari, memuji-muji Tuhan dengan luar biasa, angkat tangan. Ya. Sebenarnya tidak ada salahnya dengan tarian itu. Saya kalau dia melihat tadi Sintua Purba, lompat sana lompat sini, nasi botol dunong metu naraku, sehari-hari menuk gada pangkuhami. Tapi kuat dia, saya lihat lompat di mana, lihat tadi mana dunia, luar biasa. Saya pernah lihat orang Papua lompat menyanyi-nyanyi, sampai setengah meter di Senayan dulu kalau saya tidak salah itu, 40 tahun yang lalu, 40 tahun lebih lah, lompat sana lompat sini, luar biasa. Mula-mula datang karismatik, tidak ada salahnya dengan itu. Tetapi adakah lompatanmu itu mempunyai pengaruh kepadamu dalam sistem imanmu itu? Karena setelah mereka lompat-lompat, menari-nari, tempering dan lain sebagainya, maka mereka membuat, ya, pada waktu Musa bertemu dengan Tuhan di Sinai itu, Tuhan yang lain, Allah yang lain, Baal yang lain. Justru untuk mengangekin, menurut saya si bahasa Medan, angek, mengangekin Allah, mereka buat lembu dari emas yang pada hakikatnya telah diajarkan kepada mereka bahwa itu adalah satu kebencian. Ajimat kecil saja tentu diajarkan oleh Yakub kepada mereka, bagaimana keturunan-keturunan mereka itu dilarang oleh Tuhan. Apalagi dewa orang-orang Mesir, dewa orang-orang Timur yang tidak percaya kepada Allah, yang membuli Allah orang Israel itu dengan luar biasa. Mereka membuat itu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kita datang dengan kepolosan saja kepada Tuhan. Seperti apa adanya kamu. Ketika kita mencoba membuat sebuah status, membangun sebuah status di hadapan Tuhan, dan mencoba untuk kiranya Tuhan tertarik kepada saya, kiranya Tuhan melihat penderitaan saya, adalah lebih baik engkau datang kepada Tuhan dengan apa adanya kepada Tuhan.
tanpa teologi apa-apa, tanpa apapun. Ketika perempuan itu yang sakit itu datang, dia membangun sendiri imannya untuk menjamah jubah Kristus, itu cukup. Apakah dia coba-coba, saya tidak tahu. Atau apakah dia mengerti dalam hatinya sekali saja saya menjamahnya, maka itu iman yang luar biasa. Dan Yesus menilainya, mengukurnya sebagai iman yang tidak pernah ada di dalam bangsa Israel. Belum pernah. Apakah dia bermaksud Musa saja tidak punya iman seperti ini sebagai orang Israel? Atau dia hanya bermaksud orang Israel yang sekitar-sekitar dia itu saja? Saya suka berdoa kepada Tuhan malam-malam. Ada dua tipe doa saya. Tipe pertama adalah saya menangis sebanyak-banyaknya. Biasanya saya menangis di hadapan Tuhan karena banyak hal. Satu, karena banyak permintaan saya tidak diberikan olehnya. Kedua, banyak permasalahan yang tidak diselesaikan, yang saya rindukan untuk diselesaikan. Ketiga, banyak hal yang saya tidak sukai diizinkan oleh Tuhan datang kepada saya. Maka saya menangis. Dan air mata saya dan tangisan saya, sengunggukan saya itu jauh lebih banyak dari kata-kata yang saya ucapkan. Ada kalanya saya datang kepada Tuhan dengan senyum. Saya berdoa, saya senyum dulu. Dan dia pun senyum di surga, karena dia tahu saya mau meminta-minta. Perlu uang, padahal kemarin baru dikasih. Pernahkah saudara melihat anak saudara begitu? Datang kepada saudara, itu dia pengen di beku anak tuari dia ketawa. Ada semacam the nature characteristic that you have to find out in your life in order to meet Jesus with your own self. Enal itu dia dong. Oh nalhudullah. Oh. Ya apa mabiar ibana. 37.000 prajurit no. Ya apa sesona biar. Kalau mana kak benar aku. Memang gue Jakarta sobinoto apa lek ku gatio ni abi na romais sanaking isi alay memang ngatas songo ni ana. Polos saja datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Nggak ada jabatanmu itu, pendetamu itu apa. Saya suka. Sudah dulu saya tidak pernah suka disebut sebagai pendeta, doktor. Tanya itu pendeta Pasar Ibu, tanya itu pendeta di Siantar. Saya larang mereka sebut doktor. Cukup pendeta saja, saya lebih terhormat engkau katakan pendeta. Sebab saya ingin datang. Alay yang alas sudah doktor noain. Malu anu dang boy bedok kono doktor kan sesona melarang doang. Ya. Tanya itu pendeta Siantar. Jadi mereka sampai sekarang tidak pernah mengatakan doktor. Mereka selalu mengatakan pendeta MH Siburia. Sampai anak saya pun kalau dia menguluhan di sana memimpin pujian ini, kita dengarkan pendeta Siburian, dia bilang. Nggak pakai bapak itu. Bayangkan itu saudara. Ketika ada sebuah koronasi yang dilakukan di istana Inggris, maka pada waktu mereka disuruh berdiri dalam upacara itu dan mereka menyanyikan lagu apa itu tadi yang kita nyanyikan itu bahasa Inggris. Kau tahu apa yang dilakukan ketika dia mengatakan dialah raja, dialah raja. Maka Ratu Elizabeth membuka mahkota tahta. Orang kaget. Dia pegang itu di tangan, dia tunduk. Karena dia hanya tahu satu raja saja.
Kita kehilangan sensi. Karena orang ini menganggap bahwa Tuhan itu adalah lawan debat saya. Tuhan itu adalah setara dengan saya. Tuhan itu, sehingga apapun yang kita lakukan telah menutupi, seperti Paulus katakan bahwa bahwa hikmat dunia ini telah menutupi atau mengaburkan mata orang-orang ini untuk tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa melihat Tuhan. Ketika Ayub terbaring begitu, dia pasrah saja. Dialog dengan teman-teman dan sahabat itu. Catatan-catatan yang ada di sana, dia berkata dalam dirinya, Tuhan, aku tidak tahu apa-apa yang bisa terjadi dalam hidup. Dia mengatakan, kalau saya sudah terima yang manis, saya pun pantas menerima yang pahit. Tapi dia tahu di balik hujan dan awan itu akan ada langit yang biru. Di balik hujan menanti ada langit Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Bahwa engkau tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Keadaan itu hanyalah sebuah fenomena yang boleh terjadi dalam hidupmu. Kalau kau mau, tanpa birokrasi rohani apapun, segala penyakit apapun yang kau miliki akan disembuhkan oleh Tuhan. Paling sedikit Dia akan menyempurnakan kesehatanmu. Haleluya. Cobalah untuk berhubungan dengan Tuhan dengan kepolosan. Karena mereka semua itu orang polos datang kepada Tuhan. Hanya orang polos saja yang mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Nah, saya tidak melihat bahwa leher Tuhan harus tertuju kepada engkau. Saya percaya Dia punya komputer sorgawi yang luar biasa, yang menseleksi apa saja yang masuk ke sana, dan hanya yang mendapatkan jawaban itu adalah sesuatu yang mempunyai akses saja. Siapapun kau, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub bisa mendapatkannya. Kami lihat sendiri dulu dengan Pak Pendeta Gultom ini, ketika Maurice Rulo datang, lebih banyak Islam yang disembuhkan daripada orang-orang Kristen. Karena mereka polos. Barangkali mereka berpikir bahwa Tuhan mereka ini seperti dukun, ya. Tetapi kepolosan mereka berpikir seperti itulah yang justru membuat kuasa Tuhan itu termagnet kepada iman seperti itu. Dia punya gravitasi yang kuat, massa yang kuat untuk menarik kuasa Tuhan itu kepada dia. Dan engkau harus percaya, di balik semua ketidakmungkinan yang kita miliki, selalu ada batas kemungkinan Allah yang boleh terjadi. Ketika Yesus mengatakan bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Paulus mengatakan bagi Allah itu mungkin. Bahkan dia menarik kepada dirinya, aku bisa melakukan hal-hal itu. Jadi artinya semua hal itu bisa saya lakukan. Semua kemungkinan Allah itu bisa ada dalam kemungkinan saya. Pentakosta ini akan membuka tabir-tabir yang menghalangi pandangannya. Ilmu pengetahuan itu extending ketidakmungkinan manusia, tetapi juga membuka kemungkinan Tuhan. Seberapa banyak teknologi yang dapat menyembuhkan penyakit? Ada yang disebut sekarang teknologi GM. Apa itu namanya? Genetic modification. Jadi ada sebuah kemampuan teknologi yang akan membuat genetic modification. Barangkali mereka akan memasukkan dalam tubuh kita semacam digital map, mengalirkan kepada darah kita itu sebuah chip yang sangat kecil, barangkali lebih kecil dari butir darah merah atau darah putih, barangkali seperti kolesterol atau apa saja, kristal yang berupa kristal sebesar itu. Lalu dia menelusuri seluruh darah-darah kita dan mengkoreksi apa yang salah dengan darah ini, dan di mana data-data ini dikirimkan kepada komputer, dan seluruh yang dijarum seperti
apa namanya, seperti dalam zaman sekarang itu seperti CT scan, atau yang lebih tinggi sekali lagi itu apa namanya? Bukan MRI, lebih tinggi lagi. Saya itu pakai apa? PET scan. Jadi PET scan itu mereka, kalau MRI dan CT scan itu coba melihat karakter dari tubuh kita itu sendiri. Misalnya kalau dia itu misalnya melihat biasanya tubuh ini seperti ini, tetapi ketika di MRI atau CT scan ada sebuah belokan di sana menunjukkan ada kesalahan di sana. Ya, biasanya begini, kok ada benjolan? Benjolan itu mereka anggap sebuah masalah yang harus tentu saja mereka cari sedetail. Tapi PET scan itu mencoba menggambar semua kegiatan darah dalam tubuh kita itu. PET scan itu sudah hampir 20 tahun lebih. Di Indonesia sudah mulai masuk. Saya sudah hampir 10 kali di PET scan di Singapura. Jadi dia mempelajari darah itu. Nanti tidak ada perlu PET scan lagi. Disuntikkan saja sebuah chip kecil, lebih kecil daripada butir darah merah itu, supaya dia bisa muat dan dengan bebas mengalir di seluruh darah saudara itu. Melihat ada yang rusak di sini, kolesterol terlalu banyak di sini atau apa saja, ini rusak, ini jaringan ini, masalah hati, masalah apa segala macam. Saya mau memberitahu kepada saudara, manusia mungkin akan memperlebar ketidakmungkinannya menjadi mungkin. Ketika Yesus berkata 2000 tahun yang lalu, bagi manusia itu tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin. Ketika malaikat berkata itu kepada Maria, bagaimana mungkin itu terjadi? Lalu malaikat mengatakan, bagi manusia itu mungkin tidak akan terjadi, tidak akan boleh, tapi bagi Allah mungkin. Karena saya tidak mengenal seorang laki pun. When you extending the possibility, the impossibility of human, then you have the limit over here. From there is the possibility of God. Jadi selalu akan ada kemungkinan Tuhan dalam hidup kita ini. Seberapa hebat pun ilmu pengetahuan itu membuka, memperpanjang kemungkinan manusia itu yang dulunya itu hanya kemungkinan Tuhan. Dulu itu adalah ketidakmungkinan manusia, tapi sekarang itu sudah menjadi kemungkinan manusia. Tetapi pernahkah saudara tahu bahwa Tuhan kita itu adalah infinite God, Allah yang tidak terbatas. Sedangkan knowledge itu, pengetahuan intelektual itu adalah knowledge yang terbatas. Seberapa lama, seberapa panjang, dan seberapa hebat pun dia berjalan, dia selalu mempunyai batas di sana. Sama dengan kejadian tulah yang dilakukan oleh Musa dan Harun di Mesir. Tulah pertama, air menjadi darah, itu bisa dilakukan oleh ahli sihir dalam tanda kutip Mesir. Mereka bisa lakukan. Loh, kenapa kami harus keluarkan orang Israel? Orang kami juga bisa. Tulah kedua adalah katak, kalau saya tidak salah ya. Katak, ada katak di mana? Di seluruh tanah Mesir. Orang Mesir juga membuat ada katak. Jadi di mana-mana ada katak. Jangan-jangan katak Mesir lebih bagus dari katak Musa. Tulah ketiga, dia membuat nyamuk dari debu tanah. Harun disuruh, buatlah itu. Lalu terjadilah nyamuk dari seluruh debu tanah yang di Mesir. Ketika orang Mesir mencoba membuat nyamuk, mereka tidak sanggup. Lalu mereka berkata, ini adalah tangan Tuhan. Selalu akan ada batas kemungkinan bagi manusia, tetapi Tuhan tidak mempunyai batas apapun. Sehingga saya tidak pernah berhenti untuk meminta apa saja kepada Tuhan. Ketika Dr. Erastus mengatakan, kalau kau sakit, pergi ke dokter, gak perlu berdoa. Satu sisi itu betul, satu sisi lain, ya, saya mempunyai dokter yang tidak mempunyai kemungkinan untuk menyembuhkan saya karena saya tidak punya uang.
maka kemungkinan saya untuk sembuh oleh kedokteran pun tidak ada. BPJS pun belum dibayar. Dan melihat seperti engkau datang dengan sebuah BPJS, ada banyak rumah sakit tidak menghormati engkau. Apa pedulinya kau hidup? Maka tetap kita perlu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada banyak masalah di dalam dunia ini yang kita atasi dengan data, kemampuan mengelola, stimulasi, manajemen. Ada prinsip-prinsip manajemen, how to live, how you control everything, then you become a higher level than before. Tapi ada satu waktunya engkau akan jatuh. Saya baru dengar dari anak saya, Melissa, dia berkata ada seorang saudaraku yang kasih sama Tuhan, artis Korea yang bunuh diri. Kayanya bukan main, cantiknya bukan main, bunuh diri. Karena dia tidak tahan beban dari bully yang dikatakan oleh kawan-kawannya kepada dia. Saya tidak tahu siapa namanya itu. Kalian yang ahli Korea. Dia menulis, saya bunuh diri karena saya tidak tahan dibully oleh teman-teman saya. Dia buat tulisan. Ada kapasitas semacam beban yang bisa kau pikul. Ada kapasitas. Ada sebuah beban sedikit lagi ya yang tidak bisa kau pikul. Nah, Yesus mengatakan, tidak perlu itu kau pikul. Untuk apa itu kau pikul? Datanglah yang letih dan berlesu ya. Mana duluan, lesu atau letih? Letih lesu ya. Bukan saya tidak tahu, saya hanya mencoba aja. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, because he cannot be even in small things to your burden, you die. Kau mati. Maka jatuhkan saja itu kepada Tuhan. Yang dimaksudnya adalah beban yang tidak perlu kau pikul, biarkan Yesus yang pikul. Saya suka mengatakan itu kepada istri saya. Saya suka mengatakan itu kepada diri saya. Saya tidak tahan ini beban Tuhan. Kau pikul aja sendiri. Saya berdoa dalam satu KKR. Karena pernah satu kejadian di mana saya berdoa untuk hujan tidak datang, malah datang. Ini saya bilang ya bahan lu honok kuti mana noeng. Saya doakan supaya hujan datang, betul-betul datang lagi. Maksud saya supaya mau hudo dan roudan, apa yang roudan? Aku dok menjual saroudan, saunang ro. Tapi datang juga, saudara. Saya pernah berdoa supaya ini terjadi yang lain. Kita tidak tahu mekanisme rohani yang sedang terjadi. Ada beberapa banyak firman Tuhan yang mungkin kita akan angkat untuk membela keadaan kita supaya hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, di sini ada banyak rahasia-rahasia yang saya tahu. Pasrah saja. Mau datang hujan silakan deh. Mau nggak datang hujan silakan. Istri saya pernah bilang waktu kami mengadakan acara kemarin dulu di Siantar, hujan mau datang jemaah datang, dia berkata unang manyar roh dan on ayong roh aku bilang, dan ternyata tidak datang. Kayak main-main ya, kayak main-main. Murid-murid Yesus juga suka berkata, ketika Yesus mengatakan bahwa ada yang menjamah saya, ini logika murid-murid mengatakan, iya semua datang di hadapan, ada yang jam kau, ada yang apa kau. Tidak, ini jamahan khusus. Tapi
Tuhan tahu mulai orang oyong kunisi nama jama. Maukah engkau menjamah Kristus hari ini, malam ini? Kau curi kuasanya itu. Nggak perlu saya, nggak perlu siapapun. Setiap orang hanya datang saja kepada Kristus, datang kepada Tuhan. Katakan saja apa kepada Kristus itu. Kadang-kadang Tuhan menginginkan jawaban dari pertanyaan yang Dia berikan kepada kita. Maukah engkau sembuh? Siapa yang tidak mau? Tapi Tuhan menginginkan ada keinginan. Dia sudah bersakit di sana selama 38 tahun. Nah, punya jawaban sangat logis dan juga sangat pintar untuk menjawab Kristus. Bagaimana saya bisa sembuh? Karena setiap kali malaikat menggoncang air itu, orang lain sudah lebih dahulu masuk ke dalamnya. Karena aturannya adalah barang siapa yang dimasukkan ke dalam kolam itu pertama kali, pada saat malaikat menggoncang air itu, maka dia akan disembuhkan. Dan saya tidak akan pernah bisa. Jangan-jangan selama 38 tahun ini dia sudah menikmati penyakit itu, tidak perlu lagi disembuhkan. Nah, Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Selalu perlukan niat, perlukan keinginan untuk datang kepada Yesus. 1000 kali saya datang kepada Tuhan untuk Tuhan sembuhkan penyakit saya, pertanyaan itu akan selalu datang, maukah engkau sembuh? Saya akan tetap datang kepada Tuhan. Saya tidak pernah putus asa mendoakan Pentakosta ini. Bagaimana Tuhan memberkati orang ini. Ayo botohoro Tuhan, hepek ku Peter gatuk Tuhan lahiru. Molo sang aja puru tok kalai, au peja puru tok ma. Holan ala nyau, pasu-pasu alai. Sering kau mengkatai soal itu Tuhan. Merasa perlu behoyau, ya sudah mati saja. Pergi ke sorga duduk sebelah kanan pendeta-pendeta yang terdahulu di sana ya. Saya akan kasih laporan. Cemana di berita di dunia. Wah, itu sekjen sudah parah itu. Panjaitan akan menyusul itu karena masih bertahan saja. Oh iya. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Ada yang pura-puranya itu. Saudara yang kekasih sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan kepelosan. Saya tahu saudara banyak persoalan yang tidak bisa disebut kepada orang lain. Saya juga punya persoalan. Saya simpan saja dalam hati saya dan saya selalu berdoa kepada Tuhan. Engkau akan selesaikan ini pada waktunya. Saya tidak menuntut jawaban pada saat ini, jangan. Tapi saya tahu kau akan menyelesaikan. Banyak doa saya yang seperti itu yang diselesaikan oleh Tuhan. Kadang-kadang saya melihat ke belakang, bah, nang Yelusi mana doa apa? Ada satu orang di DKI ini 7 tahun tidak punya anak. Saya berkata kepada istri saya, Martan yang mayat itu sih, ada unak tapa buah, si halakna, tak pola, itu manutangnya aku, katanya. Setahun setelah kami berdoa dia punya anak. Kami tidak sebut alana nu gabe alani awi mana nu gabe maranaku kan sedangkan na jelas dang maranaku kutangnya kutong dang dapat. Dah ada ini hubungan dengan Tuhan tidak matematika ini. Ada ilmu kepastian. Kalau ada hidrogen 2 dengan oksigen terikat 1 akan ada air, itu pasti. Kalau ada nitrogen dan oksigen plus karbon, itu gula. Kalau saya tidak salah ya, dan bikin malu. Gak ada kepastian di sini tidak, karena kepastian itu hanya di tangan Tuhan saja. Tapi kita dituntut untuk datang kepada Tuhan dengan polos di rumahmu, ya. Ada juga orang tidak mau berdoa karena tidak tahu dia menyatakan urutan-urutan doa itu dengan baik. Itu untuk doa syafaat. Allah Bapa di dalam surga,
Dipermuliakanlah nama Tuhan. Terpuji-pujilah engkau, segala macam kata-kata. Tuhan pun sebenarnya di sorga entah macam mana. Amat tahun. Ya. Tapi kalau saya lihat di dalam Alkitab itu, doa yang didengar dia yang tepuk dada itu. Nah, sama saya. Masihkah seperti itu dia? Masihkah responsnya kepada orang-orang seperti ini yang polos-polos ini, yang tidak tahu definisi iman, tidak tahu definisi doa, yang tidak tahu teologi hubungan dengan Tuhan? Datang dari keadaanmu sendiri kepada Tuhan, datang dari bisnismu sendiri, datang dari apa yang sedang engkau kelola sendiri. Apakah itu pelayanan atau apakah itu apa? Dari situ kau berangkat untuk menghampiri Tuhan. Ketika perwira itu mengatakan, Tuhan, gak perlu lagi engkau datang ke rumah saya. Karena apa? Karena saya ada seorang perwira. Kalau saya katakan kepada anak buah saya untuk kerjakan, dia akan kerjakan. Saya bilang pergi, dia akan pergi. Saya katakan dia datang, saya itu. Jadi dia punya pengenalan kepada dirinya sendiri, dan dia menghampiri Tuhan dengan sebuah pengenalan kepada dirinya sendiri, dan lebih daripada itu Tuhan akan bisa kerja. Jadi iman itu adalah started from where you are. Dimulai dari apa yang kau ada. Kalau kau ingin jadi pemimpin yang luar biasa, maka mulailah datang kepada Tuhan dengan pasrah, bersujud. Saya selalu katakan, pernah pendeta Silalai bertanya kepada saya, "Wadiwe kau memang makaran jamita?" Saya katakan kepada dia, tidak ada khotbah saya yang saya tidak bungkus dan cuci dulu dengan air mata saya. Seperti apapun itu. Karena Tuhan bekerja di wilayah itu. Tidak akan ada satu sia-sia perkataan yang kau keluarkan dari mulutmu, yang diurapi oleh Tuhan dari hatimu, dan yang direkayasa oleh Roh Kudus dari pikiranmu. Karena every word that you speak to the audience, to the congregation, will benefit them. Selalu punya iman seperti itu. Maka hari Minggu kalau engkau berkhotbah saja. Ini khotbah yang saya khotbahkan di Siantar hari Minggu yang lalu. Ketika saya lihat, saya persiapkan khotbah untuk seminar ini, dan saya lihat semua sudah pendeta Karam, apa namanya Karam ya? Hah? Paul Karam sudah mengucapkan banyak sekali tentang apa yang mau saya khotbahkan sebenarnya dalam seminar. Kemudian pendeta itu saya bilang tadi tiba-tiba, soalnya sudah bisa minta honok kuino sesuatu meniru halak. Saya tanya apa si Okto, pendeta Okto, ada yang jam takku hari Minggu Isyatar, dia pun nggak ingat. Iya aku ingat, sampai tangis dong. Tiki hale aku waktu dia ya. Ada harung namanya jam takku apa yang bisa dalam. Saya tanya si Pasaribu, dia orangnya di sini Pasaribu. Pak Pasaribu ya, waktu kau taheng jamitakku nari minggu waktu dalakku waktu ayatnya. Ale pay mahangujus tuh kini, telepon ke Siantar. Tadi telepon jam 7 lewat berapa itu? Mana pendeta Pasaribu tuh? Enggak tahu siapa. Mana dia? Nak pula mailaho. Pasaribu nak punah sa Jakarta. Dia telepon, tak siapa yang catat, lalu dikasih tahu dari sebelah. Ya sudah, itu baik saja. Saya mau sharing dengan mereka itu, bahwa kecuali engkau datang kepada Tuhan dengan polos, maka ada banyak hubungan kita hanya festival saja, hanya selebrasi saja. Tapi I want to come to Jesus. With my heart, with my soul. Saya mau datang kepada, saya mau ngomong pelan, saya mau ngomong kuat, saya mau ngomong apa saja. Saya menangis saja, saya angkat tangan saja. Moki hoki ko
tidak ada persoalan bagi Tuhan. Air matamu itu adalah bahasa yang lebih jelas kepada Tuhan. Karena institusi pengasihannya itu mempunyai sensitivitas yang sangat luar biasa. Dia sangat gampang kontak, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Firman Tuhan hanya tahu anak mata. Anak mata itu adalah sensitivitasnya luar biasa. Sekali dia saudara tusuk, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Seperti itu Allah. Kalau enggak percaya, coba aja nanti di rumah. Bagaimana semua tubuhmu itu akan bergetar. Sensitivitas Allah itu seperti itu. Mulailah kita belajar kepada Tuhan bersendirian dan datang kepada Dia. Tuhan, aku mau datang, aku mau ketemu. Jadi kalau saya datang kepada Tuhan, dan banyak pendeta yang datang seperti itu pada zaman kami dulu ya. Saya memasuki gereja Pentakosta ini udah 3 zaman. Ya, zaman ketua dan sesudah ketua dan zaman saya. Mereka itu berdoa polos-polos saja. Kalau bapak saya berdoa 4 jam berdoa, ya ditanya ke bapak naraku si bapak. Nah do tahuru ini tanya ke saudara yang kasih sama Tuhan. Tapi dia kebanyakan menangis kok. Dia itu kebanyakan menangis dan menyanyi, menangis dan menyanyi, menangis dan menyanyi. Memang kalau saya lihat dia berdoa, dia tidak terlalu pintar untuk merangkai kata-kata untuk berdoa, memotivasi orang lain. Ihita pedak pola piga gudak soni paling pendeta Gultom di sini, doanya itu cukup memotivasi orang lain, yang bahasa yang sangat sederhana ya. Bapak pendeta Panjaitan juga mungkin ditutupinya dengan kuatnya suara. Ya. Tapi semua mempunyai masing-masing. Ya, sekjen dia bahasanya sekarang kerongkongannya agak kurang bagus kalau zaman dulu ya. Saya tahu signalnya itu kalau dia sudah dalam bahasa Batak disebut kegerakan. Itu tangan dari tertutup menjadi terbuka. Kalau dia nanti perhatikan saja besok di permandian. Kalau dia sudah begini itu sudah kemasukan kegerakan itu. Ada ciri-cirinya. Kalau pendeta Simorangkil dulu kalau dia sudah puji-pujian, dia selalu bilang glory. Kalau dia sudah bilang glory itu peluru kendalinya keluar itu semua orang. Saya pun ya salidok glory nih. Saya kira gue pitong kamu. Aduh ini glorion. Sampai lama sekali saya nggak tahu apa glory. Setelah saya kursus bahasa Inggris, ai ke mulia do apa yang nani doknya. Ai mana pun saya tuh siapa patan nih. Iya. Ada banyak tipe-tipe. Ada juga pendeta kita saya sampai terganggu berdoa. Amang nebet iya. Ayang gona tohoro dong di tengah-tengah nami bahasa sono kami. Aku mau berdoa di sampingnya ya udah terganggu saya. Lanjutkan lagi doanya. Daga. Ai sono mahapeng. Akan atino si mudarmu. Hola songoni iba ini mana tuh ada kuboto isi nania luon. Pelan-pelan saya bilang pendeta si Homing Baligi ada di samping saya. Dia juga buka mata, mana pengen buka mata. Marsinggang kau hamis sudah itu. Ini mana tuh? Dauk teh Tuhan. Baru tersangkut di mana? Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, begitulah kepolosan itu. Tidak ada birokrasi, tidak ada apa bahasa. Ya tapi bukan di doa syafaat ya. Itu doa bagaimana engkau datang kepada Tuhan. Haleluya. Mau coba seperti itu? Haleluya. Datang kepada Tuhan dengan apa adanya kau. Saya tidak tahu apa persoalan. Kadang-kadang kau ingin menyatakan doakan saya, ini saya. Why don't you come to Jesus
as you are and touch his garment. That's all you need to do. And come to Jesus and say, Jesus, I want you to touch me in this very moment. I don't know what happened to me. I don't know what I'm going to do in this life anymore. But what I need is your touching. Jamalah saya. Jamalah saya untuk perubahan. Jamalah saya untuk improvement. Jamalah saya untuk perbaikan. Jamalah saya untuk rehabilitasi. Jamalah saya untuk apapun yang kau inginkan. Yang penting kau jamah saya malam ini. Saya sudah menderita sakit penyakit ini lama sekali Tuhan. Paling sedikit Engkau berikan kekuatan kepada saya untuk mengangkat beban ini. Seberapa besar pun beban ini, kalau Engkau berikan kekuatan kepada aku, maka aku mampu untuk bertahan. Aku mampu untuk melakukan sesuatu. Di dalam lorong yang gelap ini di ujung sana, Engkau akan melihat sinar terang. Barangkali hanya setitik saja, karena sangat jauh itu lorong. Ketika sinar yang besar yang muncul di ujung lorong sana, itu hanya sebercik cahaya kecil saja. Tapi keep going on, berjalanlah terus. Sebab engkau akan bertemu dengan sinar kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hidup orang benar itu, kata Sulaiman, Allah seperti fajar menyingsing pada pagi hari. Dimulai dengan hal-hal kecil. Hubunganmu dengan Tuhan itu tidak selalu harus spektakuler. Orang ini menuntut yang spektakuler. Yang menuntut yang spektakuler. Berikan tanda kepada kamu. Bisakah engkau berikan tanda yang lebih besar yang dilakukan oleh dia? Bisakah engkau memberikan tanda kepada saya hari ini, menunjukkan lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Musa? Berikanlah tanda, berikanlah tanda. Orang ini, Yesus besar, dia meninggalkan. Saya tidak memberikan tanda kepada orang ini kecuali hanya satu tanda saja, yaitu tanda Yunus, saudaraku yang kasih sama Tuhan, dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Sebagaimana Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, mana semua hidup kita tergantung kepada Dia. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.